Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua melalui channel Neng Henry Suparman. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai procedure text untuk academic and social activities ya. Materi ini disampaikan untuk siswa-siswa yang menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran ini ya. Jadi materi ini terdapat di fase E, kelas 10 SMA kurikulum Merdeka. Baik, mari kita mulai ya. Oke, pertama-tama, what is procedure text? Ada yang tahu? Oke. Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Kata kuncinya adalah explain or helps dan juga how to. Perhatikan gambar yang disertakan di sini. Kita jadi tahu bahwa teks ini berisi tentang bagaimana sih kita membuat suatu karya menggunakan kertas atau bahan-bahan daur ulang. Oke. Social function atau fungsi sosial dari procedure text adalah to describe how something is completely done through a sequence of steps, to explain or tell the reader how to make or operate or do something through a sequence of action or steps, and also to explain steps or instruction to make or to operate or to do something. Oke, selain itu juga to explain how something works or how to use instruction or operation manual. Example, how to use the video, the computer, the tape recorder, or the photocopier or the fax. And also to instruct how to do a particular activity, for example, receipt, rules for games, science experience, or science experiments, road safety rules. And also the last one is to deal with human behavior. For example, how to live happily or how to be success. The generic structure of procedure text is consists of three parts ya, terdiri dari 3 bagian. The first one is goals or purpose. Ada tujuan, yaitu how to master English for example, or how to use online public transportation. Bagian yang keduanya berisi tentang materials atau ingredients atau juga tools. For example, kalau tujuan kita untuk how to master English, maka the materials we need are dictionary, song, movie, or perhaps handphone. And the last one consists of steps or sequence of steps, rangkaian-rangkaian langkah or method. Okay, and then the language features that we use in writing or making procedure text are we have to use adverbial of sequence or using temporal conjunction. For example, the first, the second, the third, next, finally, the last, and so on. And also, don't forget to use action verb, kata kerja yang menyatakan tindakan seperti wash, cut, read, or practice. Don't forget to use the command atau imperative sentence. For example, we have to put it, cut it, or wash it before blah blah blah. Okay. Then we also use adverbs to express detail about the time, the place, the manner. For example, for 5 minutes, for 2 hours, and so on. And we also use simple present tense. And actually, procedure text is very easy. It is the easier text that we learn in English. Why? Because we will know that the text is procedure text from the title. Jadi, procedure text itu adalah teks yang paling mudah dipelajari dalam bahasa Inggris. Kita bisa mengetahui itu teks procedure atau bukan hanya dengan melihat judul teksnya saja. Nah, judul untuk procedure text selalu diawali dengan kata how to make atau how to use. So, very easy, right?
Jadi kalaupun kamu tidak hafal mengenai generic structure-nya tadi, yang 3 bagian itu, ataupun language features atau unsur kebahasaan yang membangun procedure text, don't worry, nggak perlu khawatir, kita akan tetap bisa mengetahui bahwa itu teks prosedur atau bukan hanya dengan melihat judulnya saja. Oke, berkaitan dengan materi yang kita pelajari di fase E ini, yaitu tentang procedure text untuk academic and social activities, maka mari kita simak contoh dari procedure text yang menggunakan uh, tema dari academic dan social activities. For example, how to travel with your friends. Bagaimana kita mengadakan traveling dengan teman kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak. Oke, in the first paragraph, jangan lupa kita harus mencantumkan tujuan kita, yaitu how to travel with your friends. And after that, we consider or we write about where, kemana sih kita mau travelnya. And then when, kapan kita mau mengadakan travelingnya. Lalu how to go there, bagaimana kita pergi ke sana. Apakah menggunakan pesawat, kereta api, atau dengan bis. Karena masing-masing moda transportasi ini akan mempengaruhi bahasan kita. Termasuk tempat yang kita kunjungi. Apakah kita mau mengunjungi daerah pegunungan, daerah laut, atau daerah perkotaan. Berkaitan dengan when, kapan kita mau pergi, ya. Di sini kita harus membagi lagi, for example, time to go, waktu yang kira-kira tepat untuk kita pergi travel bersama teman. Contohnya ada 3 season, ya. Yang pertama high season, ini adalah waktu di mana kita mendapatkan harga tiket yang mahal kalau kita mau menggunakan public transportation. Tuliskan tentang hal itu dengan jelas di dalam paragraf untuk prosedur teks yang kamu buat, oke? Jelaskan di sana bahwa itu akan ada the biggest crowd, akan ada kerumunan orang yang luar biasa banyaknya, tapi juga di sana ada the best weather yang bisa kita nikmati bersama-sama, ada juga attraction, ya, ada banyak atraksi yang menarik, termasuk juga mungkin harga penginapan yang melonjak misalnya, dijelaskan baik-baik. Lalu yang bagian kedua adalah low season. Ini adalah waktu di mana kita mendapatkan great deals, fewer tourists, the possibility of terrible weather, ya, cuacanya yang nggak begitu bersahabat, dan juga the risk of some attraction being closed. Dan mungkin juga event-event menarik dari tempat yang kita kunjungi sudah ditutup atau sudah selesai. Nah, you may also find that locals are a little more welcoming. Dan untuk season yang ini atau waktu di sini, kita mungkin bisa menemukan sesuatu yang lebih surprising, yang lebih mengejutkan bagi kita, membuat traveling kita itu lebih menarik misalnya. Dan waktu yang ketiga adalah shoulder season. Ini adalah the best time for us to travel with our friends, ya. Jelaskan di sini step by stepnya mengenai perbedaan time to go-nya. Sesudah itu, kita juga perlu menuliskan mengenai apa saja yang kita butuhkan. Nah, ini berkaitan dengan the generic structure yang tadi sudah disebutkan di awal, yaitu bagian dari materials, ya. Pertama, perhaps we need money. Mungkin kita pasti membutuhkan berapa sih jumlah uang yang kira-kira dibutuhkan untuk project traveling kita. Lalu clothes, jumlah pakaian yang dibutuhkan. Kemudian hotel, kita mau menginap di mana? Mau berapa hari? Lalu kamar seperti apa yang ingin disewa? Atau mungkin juga fasilitas penginapan yang kita inginkan. Setelah itu, makan. Jenis makanan apa yang ingin kita nikmati bersama dengan teman kita saat kita traveling? Apakah traditional food, modern food, atau cuma fast food aja? Itu juga perlu dijelaskan, oke? Sebetulnya prosedur teks ini sangat mudah sekali, ya. Kita ulang lagi. Yang pertama, kalian harus memahami dulu social function-nya, yaitu to tell the readers about
how to use or how to make something. Sesudah itu, the generic structure-nya terdiri dari 3 bagian. Oke? Pasti ingat, yang pertama adalah tujuan, yang kedua, materi atau tools. Ya, betul sekali. Yang terakhir, kesimpulan berisi dengan tentang apa? Masih ingat? Ayo. Yang terakhir adalah tentang ini dia, steps atau method. Ya, diulang lagi ya. Jadi yang paling penting untuk dipahami dalam procedure text adalah paragraf pertama berisi tujuan, paragraf kedua berisi materials atau tools yang dibutuhkan, paragraf ketiga berisi tentang step atau method. Dan language feature yang kita gunakan untuk membentuk procedure text ini seluruhnya digunakan di dalam 3 paragraf tadi atau 3 bagian dari struktur teks tadi. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sampai di sini materi kita mengenai procedure text. Mari kita praktekkan bersama di kelas kita masing-masing. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.